Baik, selanjutnya setelah peluang kejadian kita pelajari, kita membahas mengenai peluang kejadian majemuk. Di mana di sini secara bahasa, kejadian majemuk ini menunjukkan bahwa kejadiannya lebih dari satu. Kalau sebelumnya kita mempelajari ini lebih dari satu ya. Kalau sebelumnya kita mempelajari hanya satu kejadian, misalnya tadi kejadian pelemparan uang logam, kita hanya memperhatikan satu kejadian, yaitu keluarnya gambar-gambar, misalnya seperti itu. Hanya satu kejadian. Lalu bagaimana kalau kita mau memperhatikan lebih dari satu kejadian dalam semesta yang bisa jadi sama, dalam ruang sampel yang sama, atau bahkan ruang sampel yang berbeda? Maka di sini kita akan mempelajari ada kejadian gabungan, kejadian saling lepas, kejadian komplementer, dan terakhir kejadian saling bebas. Untuk kejadian gabungan itu misalnya ada kejadian A dan B pada ruang sampel yang sama seperti ini. Kalau digambarkan dalam bentuk himpunan seperti ini. Jadi kejadian A dan B bahkan memiliki irisan. Dia memiliki irisan, ya, saling beririsan. Ini ya, saling beririsan di sini. Sehingga rumusnya adalah untuk kejadian gabungan adalah peluang A ditambah peluang B dikurangi irisannya, peluang irisannya. Di sini clue-nya adalah kalau dalam soal kejadian gabungan itu menggunakan kata atau. Kejadian A atau kejadian B terjadi, berapa peluangnya, seperti itu ya. Berapa peluang kejadian A atau kejadian B? Nah, itu maka menggunakan kejadian gabungan. Rumusannya yang ini. Sedangkan untuk kejadian saling lepas, ini juga masih di ruang sampel yang sama, tapi A dan B-nya ini tidak ada irisannya. Dia tidak beririsan, dia tidak saling bersinggungan satu sama lain. Maka penyelesaiannya adalah tinggal menjumlahkan peluang A ditambah peluang B, seperti ini. Begitu ya. Nah, hanya saja di sini kalimatnya pun juga sama, yaitu kejadian A atau kejadian B. Jadi di soal itu menggunakan kata atau. Kejadian A atau kejadian B. Lalu bedanya apa dengan kejadian gabungan? Nah, kalau kejadian gabungan itu setelah kita teliti, setelah kita perhatikan lagi, ternyata kejadian A dan B itu menghasilkan irisan. Dia memiliki irisan. Ternyata bisa kejadian A dan B itu terjadi bersama-sama, yaitu di irisan. Mohon maaf ya. Ini terjadi di irisannya. Sedangkan pada kejadian saling lepas itu irisannya adalah himpunan kosong alias tidak ada irisan. Ini tidak ada irisan untuk yang kejadian saling lepas. Kejadian A dan B tidak mungkin terjadi secara bersamaan atau irisan. Itu tidak mungkin. Maka menggunakan rumusan kejadian saling lepas, yaitu yang ini. Tapi kalau ada irisannya berarti harus dikurangi dengan peluang irisan. Seperti itu. Kemudian kejadian saling komplementer. Nah, komplementer contohnya kalau yang kita ketahui adalah kejadian A itu peluangnya sekian, berarti sisanya itu disebut komplementer. Dinotasikan dengan A kutip ya, atau juga ada yang menuliskannya A bar. Ini A ya. A bar bisa juga seperti ini. Maka itu adalah komplementer. Jadi kalau misalnya mereka dijumlah itu pasti hasilnya adalah seluruh peluang terjadi alias 1. Mohon maaf. Seluruh peluang terjadi alias sama dengan 1. Kemudian peluang A komplementer itu sama saja dengan 1 dikurangi peluang A. Begitu pula kebalikannya ya. Dan terakhir adalah kejadian saling bebas. Kita akan bedakan bedanya antara saling bebas dan saling lepas ya.
Jadi kalau saling bebas, itu bahkan mereka tidak di ruang sampel yang sama. Ya, kejadian A dan kejadian B itu tidak saling mempengaruhi, mereka beda ruang sampel. Jadi berbeda S-nya, berbeda ruang sampel. Sedangkan kalau yang saling lepas ini, dia ada dalam satu ruang sampel yang sama. Dia kejadiannya di ruang sampel yang sama tapi tidak beririsan, itu saja. Tapi kalau untuk yang kejadian saling bebas itu beda ruang sampel. Nah, ini kalau di soal itu biasanya menggunakan kata dan. Kejadian A dan kejadian B. Maka itu menggunakan rumus kejadian saling bebas atau dinotasikan dia adalah A iris B. Ya, yaitu kita tinggal mengalihkan peluang A dikali peluang B. Berikut adalah contoh-contohnya. Yang pertama ini, contoh diambil satu kartu secara acak dari satu set kartu bridge lengkap. Satu set kartu bridge lengkap itu adalah S-nya. Jadi NS-nya kita ketahui ada 52 ya. Karena ada 4 jenis gambar ya, yang di video sebelumnya sudah dijelaskan bahwa seluruh kartu bridge itu totalnya ada 52. Jika A adalah kejadian terpilihnya kartu as. Terpilihnya kartu as. Nah, ini A adalah terpilihnya kartu as. Banyaknya kartu as ada berapa? Ada 4. Ya, kartu as wajik, hati, kemudian sekop dan keriting ya. Jadi ada 4 kartu as. Dan B itu adalah kejadian terpilihnya kartu wajik. Banyaknya kartu wajik itu ada 13. Begitu ya. Maka hitunglah peluang terjadinya kartu as atau kartu wajik. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa atau itu ketika di soal menggunakan kata atau, maka menggunakan kejadian gabungan atau kejadian saling lepas. Kita tinggal lihat apakah akan ada irisan antara kejadian A dan kejadian B. Sekarang untuk peluang kejadian A dulu, kita akan hitung peluangnya, yaitu ini. Peluang kejadian terpilihnya kartu as sebanyak 4 dibagi total kartu atau total di ruang sampel adalah 52, yaitu 4/52. Sedangkan yang peluang kejadian B, yaitu terpilihnya kartu wajik, adalah 13 dibagi banyaknya semua kartu adalah 52. Nah, apakah ada irisan? Kita lihat kasusnya. Apakah as dan wajik bisa beririsan? Bisa ya. Kita ketahui bahwa ada kartu yang dia as wajik. As tapi di sini wajik kan ada ya. Berapa banyaknya kartu as wajik? Mohon maaf. Banyaknya kartu as wajik ada 1 saja ya. Hanya ada 1 kartu as wajik. Berarti kita akan punya, karena hanya ada 1 dari 52. Jadi peluang irisan A dan B adalah 1/52 karena hanya ada 1 kejadian dari total 52 kejadian kartu. Sehingga untuk yang peluang A gabung B itu bisa kita tuliskan, yaitu peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A iris B. Seperti itu ya. Karena dia ternyata ada irisannya, maka kita tinggal hitung 4/52 ditambah 13/52 dikurangi 1/52. Hasilnya adalah 16/52. Boleh disederhanakan lagi, yaitu 4/13. Tidak disederhanakan lagi juga tidak masalah ya. Jadi peluang yang ditanyakan adalah peluang terpilihnya kartu as atau kartu wajik itu adalah sebesar 4/13 atau 16/52. Seperti itu ya. Jadi kita lihat dari kasusnya apakah akan ada irisan atau tidak. Contoh berikutnya
Ini adalah peluang seorang mahasiswa lulus mata kuliah kalkulus. Peluang seorang mahasiswa lulus adalah sebesar 2/3. Ini peluangnya sudah diketahui ya. Jadi kita tidak perlu lagi mendeteksi berapa banyak seperti itu ya. Dan peluang ia lulus statistika adalah 4/9. Bila peluang lulus sekurang-kurangnya satu mata kuliah di atas adalah 4/5, berapa peluang ia lulus kedua mata kuliah tersebut? Sekarang kita tinggal terjemahkan bahwa peluang seseorang mahasiswa lulus kalkulus, misalnya ini adalah kejadian K gitu ya. Berarti kita punya PK, peluang kejadian lulus kalkulus, PK itu adalah 2/3. Sedangkan lulus statistika itu misalnya adalah PS, kejadian lulus statistika adalah 4/9. Dan peluang lulus sekurang-kurangnya satu mata kuliah. Maksudnya apa nih? Sekurang-kurangnya satu mata kuliah berarti lulus kalkulus atau lulus statistika, alias kalau atau itu notasinya adalah gabung seperti ini, adalah 4/5 tadi ya. Karena atau kita kembali lagi ke teorinya bahwa ketika menggunakan kata atau ini dia notasinya adalah gabung seperti ini ya, union. Sehingga di sini peluang kalkulus gabung statistika itu adalah 4/5. Dan yang ditanyakan adalah peluang lulus kedua mata kuliah tersebut. Berarti kalau peluang lulus kedua mata kuliah tersebut adalah peluang lulus kalkulus dan statistika. Berarti ini yang ditanya. Jadi kalau kita lihat di sini ketika menggunakan dan, contohnya yang ini ya, saling bebas, ini kan pakai dan, itu notasinya adalah irisan. Jadi kalau dan, kalau irisan yang ini juga sama ya, dan. Kita lihat contoh yang ini tadi ya, bahwa yang ini adalah peluang kartu as dan kartu wajib terjadi secara bersamaan, dan ya. Jadi yang di sini peluang lulus kedua mata kuliah tersebut alias kalkulus dan statistika, maka ini yang ditanya. Sehingga kita menggunakan rumus yang tadi, rumus gabungan, yaitu seperti ini, PK ditambah PS peluang K ditambah peluang S dikurangi peluang irisannya, sehingga kita akan punya peluang irisan sama dengan peluang kalkulus ditambah peluang lulus statistika dikurangi peluang dari gabungannya. Ini tinggal pindah ruas saja ya. Ini bertukar tempat, seakan-akan bertukar tempat ya. Baik, sehingga hasilnya adalah 2/3, peluang kalkulus 2/3, peluang lulus statistika adalah 4/9 dikurangi 4/5. Seperti itu. Ini tinggal dihitung saja, boleh disamakan penyebut, yaitu 45 ya. Berarti yang ini kali 15, jadi 30 ditambah 20 dikurangi 36. Sama dengan 14/45. Ini hasilnya ya. Jadi peluang lulus kedua mata kuliah tersebut adalah 14 dibagi 45. Kemudian contoh berikutnya, pada pelemparan 2 buah dadu, tentukan peluang munculnya muka dadu dengan jumlah 7. Nah, kita ketahui bahwa ruang sampel 2 buah dadu, pelemparan 2 buah dadu, ini ruang sampelnya sebanyak 36 ya. Sekarang kita akan lihat untuk muka 2 dadu yang jumlahnya 7 atau 11. Nah, ini menggunakan atau ya. Yang peluang jumlah 7 misalnya kita notasikan dengan A,
Yang 11 kita notasikan dengan B. Maka ruang sampel yang A itu isinya yang hasil jumlahnya 7 ya. Berarti ada 16 ya, yang hasil jumlahnya 7, 16, kemudian 61 jelas ya. Kemudian 2 ditambah 5 ya, 25, 52. Kemudian 3 ditambah 4 dan 4 tambah 3. Begitu ya. Nah, ini sudah ya, 5, 2, 6, 1. Nah, ini totalnya berarti NA itu ada 6. Ya, ada 6 ruang sampel. Ada 6 titik sampel di kejadian A dengan jumlah 7. Nah, kejadian yang jumlah 11 itu berapa saja nih? 1 tidak mungkin, 2 tidak mungkin ya, 3 juga tidak mungkin, 4 tidak mungkin karena 4 tambah 7 ya, kan tidak ada 7 di mata dadu. Maka 5 dengan 6 dan 6 dengan 5. Sudah, tidak ada pilihan lagi yang lain ya. Ini saja. Maka NB-nya ini banyaknya kejadian B adalah 2. Nah, berarti di sini menggunakan kata atau. Kata atau berarti menggunakan gabung ya. Peluang A gabung B. Pertanyaannya, ada irisan tidak? Sederhananya kita tinggal lihat saja. Yang ada di B dengan yang ada di A. Ini kalau kita perhatikan, yang ada di A dan yang ada di B, ini ada yang sama tidak? Nah, ini tidak saling berkaitan ya. Tidak saling berkaitan. Jadi tidak ada irisan. Sehingga bisa kita hitungnya menggunakan peluang A ditambah langsung dengan peluang B tanpa perlu dikurangi irisannya karena tidak ada irisan. Peluang A adalah ini ya, NA per NS. Nah, ditambah peluang B ya, NB per NS. Alias di sini NA-nya adalah banyaknya kejadian A adalah 6 dibagi 36 ditambah NB-nya adalah 2 per 36 juga. Sehingga kita dapatkan 8 per 36. Boleh selesai sampai sini, mau disederhanakan kembali juga boleh. Jadi jumlah yang munculnya peluang ya, peluang munculnya muka 2 dadu dengan jumlah 7 atau 11 adalah 8 per 36. Seperti itu. Contoh berikutnya, misalnya satu kotak. Nah, ini berarti karena dalam kotak yang sama ada 8 bola merah, 7 putih, 5 biru. Berarti dia satu ruang sampel ya. Jika diambil satu bola secara acak, tentukan peluang terpilihnya bola merah, putih, biru, dan seterusnya. Kita total dulu. Dalam satu kotak ini punya berapa banyak? 8 tambah 7 tambah 5. Maka NS-nya adalah 15. 20 ya. 15 tambah 5. NS-nya adalah 20 atau banyaknya titik sampel di ruang sampel adalah 20. Maka bola merah itu banyaknya bola merah, peluang bola merah, saya tulisnya PM, adalah banyaknya bola merah 8 dibagi 20. Begitu ya. Kemudian untuk yang putih, bola putih ya berarti P putih ya, peluang bola putih adalah 7 dibagi 20. Dan peluang bola biru adalah 5. Banyaknya bola biru 5 dibagi total ruang sampel adalah 20. Tidak merah. Tidak merah itu berarti bola putih dan bola biru. Kalau di total berarti di sini kita putih biru. Itu kalau di total kan 7 tambah 5 ya. Dibagi 20 alias
12 ya. 12 per 20. 12 per 20. Kemudian merah atau putih, kalau ini tinggal di jumlah saja ya tadi. Ini adalah sama saja kalau kita menghitungnya, peluang putih ditambah peluang biru ya, dari sini karena tidak merah kan ini. Atau bisa juga dihitung dari komplement, peluang tidak merah alias M komplement kan gitu ya. Komplement berarti 1 dikurangi peluang merahnya adalah 8 per 20, alias kita akan punya 20 per 20 dikurangi 8 per 20 adalah 12 per 20. Sama saja ya, jadi cara menghitungnya bisa menggunakan yang mana saja ya. Bisa menggunakan yang putih biru, bisa menggunakan yang komplement dari M, dari merah ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah merah atau putih. Merah atau putih ini berarti peluang merah atau peluang putih kan gitu ya, atau kita tulisnya merah gabung putih. Bagaimana kejadiannya? Nah, di sini merah atau putih, kita lihat apakah mungkin ada bola irisan antara merah dan putih. Tidak ada ya, karena merah dan putih itu bola yang berbeda, jadi dia tidak ada irisan. Jadi kita tinggal bisa menambahkan saja langsung peluang merah ditambah peluang putih tanpa dikurangi irisannya, yaitu 8 per 20 ditambah 7 per 20 sama dengan 15 per 20. Ini hasilnya ya. Ini contoh terakhir. Nah, ini 2 buah dadu juga ya. Kejadian munculnya muka X kurang dari sama dengan 3 ya. X kurang dari sama dengan 3 pada pelemparan 2 buah dadu. Oh oke, ini dadunya terbagi 2 ya. Ada dadu A, karena ada 2 dadu ya. Ada dadu B. Nah, ini dadu yang berbeda. Jadi dadunya berbeda ya. Ada dadu A dan dadu B. Dadu A yang mau kita lihat kejadiannya adalah X kurang dari sama dengan 3. Berarti kejadian A itu kalau kurang dari sama dengan 3 berarti dia bisa 1, 2, atau 3 kan, kurang dari sama dengan ya. Kenapa bukan 1, 1, 1, 2 dan sebagainya? Karena kita memperhatikannya ini saling bebas. Jadi A dan B ini saling bebas. Tidak ada kaitan sama sekali, alias kalau di teori yang tadi kita kembali ke sini, dia kejadian A dan kejadian B tidak saling mempengaruhi. Yang ini ya, kejadian saling bebas, dia berbeda semesta, berbeda ruang sampel. Jadi yang A itu ruang sampel A, ruang sampel dadu A itu 1 sampai 6, ruang sampel dadu B juga 1 sampai 6. Kita tinggal memperhatikan ini, maka ini peluang A adalah sebesar banyaknya adalah 3 dari total seluruh ruang sampel adalah 6 karena 1 sampai 6 ya, alias 3 per 6. Sedangkan munculnya muka Y lebih besar sama dengan 5 pada dadu B. Dadu B ini kejadian B ya. Kejadian B lebih besar sama dengan 5, berarti hanya ada 5 dan 6. Alias PB, peluang B, itu ada 2 saja kan, 5 dan 6, dibagi totalnya 6. 2 per 6. Sehingga peluang keduanya, kejadian muncul keduanya, saling bebas, berarti peluang A dan B, A iris B adalah peluang A dikali peluang B sama dengan 3 per 6 dikali dengan 2 per 6 sama dengan 6 per 36 atau 1 per 6. Jadi peluang kejadian
muncul dadu A kurang dari sama dengan 3 dan ini ya, dan kejadian munculnya dadu B lebih besar sama dengan 5 itu adalah 1/6. Ini untuk contoh yang saling bebas. Ya, seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk materi probabilitas di sini. Semoga bisa dipahami bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.